Halo guys, selamat datang di Juta Alur Film Hamis and Mom. Seperti biasanya kita akan membahas film. Lanjut lagi di One Piece Harta dari Bajak Laut di episode selanjutnya. Setelah Nami, Luffy, dan juga Zoro berlayar, mencoba memecahkan di mana Green Line berada saat itu, Luffy mulai membuat bendera mereka untuk menjadi lambang dari bajak laut. Baik Nami maupun Zoro tak terlalu memikirkan hal itu. Namun saat itu ternyata kapal mereka mengalami kebocoran yang mana semua barang-barang Nami harus basah terkena air laut. Alat komunikasinya pun tak bisa digunakan. Mereka harus secepatnya menemukan kapal yang baru, kapal yang lebih besar dan juga memiliki segala kapasitas. Sebagai navigator, Nami tahu di mana tempat terdekat yang bisa mereka kunjungi untuk menemukan kapal baru. Di sebuah desa bertahun-tahun yang lalu, seorang anak kecil selalu menjadi penanda akan datangnya bajak laut. Hal itu terus terjadi. Dirinya terus berteriak, namun pada kenyataannya tak pernah ada satupun bajak laut yang datang ke kota mereka. Sehingga anak itu menjadi pria dewasa bernama Yusuf. Mereka telah lelah dengan ambisi bajak laut. Di lain hal, kapal dari sang monkey The Garp berlayar untuk memberantas para bajak laut. Saat itu semua bekerja keras kecuali sang pria manja Helmepo. Dirinya memasang tali dengan asal, sehingga saat itu Kubi berusaha membantu dan mengeratkan tali. Hal ini tak disukainya, bahkan Helmepo menganggap Kubi meremehkannya. Saat Garp datang, dirinya dengan lantang bertanya siapa yang mengikat tali. Dan dengan pasti Helmepo mengatakan Kubi. Garp tertarik dengan Kubi, dirinya memiliki penampilan cupu namun penuh dengan pengalaman lautan. Helmepo harus menerima takdirnya untuk hanya bermain dengan tali temali. Saat itu Garp mengajaknya ke atas dan mereka akan mencoba untuk memainkan sebuah permainan. Kubi tahu cara memainkannya, namun awalnya dirinya terlalu banyak memikirkan apa yang akan terjadi sehingga Kubi kalah oleh Garp. Saat Garp mengulang permainan mereka dan memintanya untuk menggunakan waktu dengan singkat, akhirnya Kubi berhasil menang. Dirinya hanya butuh kecepatan dan tak memikirkan banyak hal untuk bisa menang. Di lain hal, Luffy dan juga Zoro sampai ke sebuah desa bernama Shurp. Mereka harus menenggelamkan kapal untuk bisa menghilangkan jejak. Seperti biasanya banyak gambar bajak laut yang terpampang. Salah satunya adalah Bagi, sang badut yang telah dikerdilkan. Kepalanya sangat bernilai, namun Zoro sendiri kini tak bisa menjualnya pada marinir karena dirinya sudah menjadi salah satu dari yang dicari. Nami mengatakan jika dirinya akan berniat mencuri kapal, saat itu Luffy tak menginginkan hal itu. Dirinya menganggap jika kapal merupakan salah satu dari rekan mereka. Luffy bukan bajak laut yang garang ataupun yang mampu mencuri. Dirinya berbeda sejak awal. Dan Nami berharap Luffy akan berhasil merayu pemiliknya untuk bisa memberikan padanya secara gratis. Luffy percaya akan dirinya. Luffy mencoba mencari berbagai kapal dan akhirnya menemukan satu yang memikat hatinya. Disinilah dirinya dan juga Usopp bertemu. Namun sayangnya Usopp bukan pemilik kapal itu. Kaya adalah pemiliknya dan bahkan pemilik semua pembuatan kapal yang ada di desa ini. Usopp mengatakan jika Kaya adalah teman baiknya dan dirinya akan mengantarkan mereka pada Kaya. Saat mereka datang ke sana, rumah itu terlihat megah, namun sayangnya mereka saat itu tak diterima dengan baik. Para pekerja di sana meminta Usopp untuk segera pergi, namun tak lama Kaya muncul. Dirinya meminta mereka untuk tak melakukan hal itu. Usopp adalah temannya, dan ini adalah hari ulang tahunnya. Kaya sendiri adalah wanita yang terlihat lemah dan mukanya sangat pucat. Dirinya sejak ditinggal orang tuanya selalu bersama dengan pria berjas hitam yang sangat ketat terhadapnya dengan dalih menjaga kesehatannya. Malam itu mereka diundang untuk makan bersama. Ini adalah hari bahagianya. Zoro sempat tak asing dengan pria yang berjas hitam itu. Melihat banyaknya baju, Luffy bingung bagaimana bisa mereka memiliki banyak baju. Nami tahu betul jika mereka yang kaya
tak memikirkan kebutuhan dan hanya menjalankan apa yang diinginkan mereka. Nami terus mengganti bajunya, namun Nami tetaplah Nami. Hal ini membuatnya kesal dengan Luffy dan juga Zoro yang tak peka saat itu. Saat itu Zoro juga sempat menanyakan apakah mereka mengenal pria tadi. Dirinya seperti pernah melihatnya. Di lain hal, Usopp diam-diam bertemu dengan Kaya, dirinya memberikan hadiah untuk Kaya. Di sela itu, Usopp juga menceritakan kisah dari pelayarannya yang palsu. Namun hal ini cukup membuat Kaya senang. Dan saat itu dirinya sempat tersedak, hanya minuman biru yang selalu menemaninya selama ini. Teh itu membuatnya tenang. Setelah Usopp pergi, Klahadore datang dan dirinya berterima kasih sejak orang tua Kaya membantunya saat menjadi gembel. Dirinya kini membalas kebaikannya dengan merawat Kaya selama 3 tahun terakhir ini, setelah wafatnya orang tuanya. Kaya sudah menganggap Klahadore sebagai temannya dan sangat berterima kasih untuk jasanya itu. Di lain hal, kisah tentang Bagi. Dirinya harus kembali dan mengumpulkan bagian-bagian dari tubuhnya itu sambil terus mengoceh. Namun tak lama tiba-tiba muncul orang aneh lainnya dan memintanya untuk ikut karena Arlong menunggunya. Bagi menolak dan dirinya pun akhirnya dipaksa. Bagi akhirnya bertemu dengan Arlong. Pria ini marah karena Bagi tak membayar upeti padanya dan bahkan telah menyerang Orange Stone dengan buruk. Hal ini hampir membuatnya diserang. Namun saat itu Bagi malah mengatakan jika ada pria yang tak menghargainya, yakni pria bernama Luffy, sang manusia karet yang mengejar One Piece dan juga menyerang angkatan laut dari Selton. Saat itu Bagi menawarkan bantuan karena mata dan telinganya bisa berada di mana-mana. Di lain hal, Buci dan Sam menyiapkan makanan. Ada sup biru yang mana mereka tak bisa mencicipinya. Makanan itu berisi racun. Tak lama Klahadore datang dan dirinya memeriksa dan menemukan sedikit kotoran pada gelas. Klahadore tak ingin ada kesalahan malam ini. Pengakhiran semua orang harus berjalan dengan baik. Malam perayaan ulang tahun Kaya ke-18 akhirnya dilaksanakan. Di sana juga datang Mary, dia adalah pengurus galangan kapal yang dimiliki Kaya. Sampai pada tengah malam nanti, Kaya telah berumur 18 tahun, maka semuanya akan beralih ke tangannya. Kaya senang Nami menggunakan gaun mendiang ibunya. Mereka di sana menikmati semua makanan yang enak. Namun Zoro juga sempat menanyakan apakah dirinya mengenal pria ini dan menyebut Funky Bar. Tapi Klahadore tak mengetahui apapun. Setelah Buci dan Sam menyiapkan makanan, mereka duduk bersama. Kaya sangat bosan dan dirinya tak bisa menikmati makanan lain selain makanan biru yang ada di hadapannya. Bahkan saat Nami berusaha meminta Kaya menikmati apa yang dirinya suka, Klahadore selalu menghalanginya dengan alasan menjaga kesehatan. Saat itu Usopp pun meminta Luffy untuk mengatakan apa yang diinginkannya. Luffy meminta membeli kapal yang ada di galangan kapal milik Kaya. Luffy dengan jujur mengatakan jika mereka adalah bajak laut yang menyerang angkatan laut, mengalahkan sang kapten tangan kapak, dan juga mengalahkan bajak laut bermuka badut. Saat itu Usopp terkejut dan Kaya mengatakan jika perjalanan mereka sama serunya dengan Usopp. Di tengah cara Luffy yang tak sopan, hal ini membuat Klahadore menjadi kesal, dirinya membenci cara yang urakan. Di saat itulah Kaya mengalami batuk dan dirinya meminta semua temannya itu menginap dan mereka bisa pergi besok. Di lain hal saat Garp dan Kubi sedang serius, tiba-tiba Helmeppo datang. Dirinya mengatakan jika mereka menemukan bendera bajak laut. Garp meminta mereka mencari pulau terdekat. Dan Kubi tahu jika pulau itu adalah Pulau Gokce. Saat itu juga Garp menggantikan posisi kadet senior kepada Kubi dan mencopotnya dari Helmeppo. Dirinya ingin Kubi menunjukkan kelayakannya. Malam itu Zoro dan juga Luffy tak bisa tidur. Mereka mencari makanan di dapur, dan saat itu bertemu dengan Usopp. Begitu juga dengan Nami. Dirinya diam-diam mencuri dan tak sengaja masuk ke kamar Kaya. Kaya tahu jika Nami sedang mencuri, namun Nami bukan bajak laut, dirinya benci bajak laut.
Di waktu yang bersamaan mereka bercerita tentang orang tua Kaya yang tiada karena sedang melaut. Kaya berusaha mengubur kenangan itu, dan saat Usop kehilangan ibunya, orang tua Kaya memperkerjakannya di galangan kapal. Dan sejak saat itu Kaya selalu senang mendengar ceritanya. Sedangkan Usop sendiri, dirinya tak bisa meninggalkan pulau. Dirinya ingin menjaga Kaya dan mereka seperti sahabat terbaik. Usop berharap Kaya menyukainya, namun itu terlihat mustahil. Usop benar-benar ingin menjadi bajak laut. Bidikannya sangat tepat dan ayahnya adalah bajak laut bernama Yasop. Suatu saat mereka akan bertemu. Saat itulah ternyata Luffy tahu nama itu. Itu adalah rekan dari Seng. Hal ini benar-benar membuat Usop tertegun. Bersamaan dengan itu, Zoro meminta membawanya ke gudang tempat minum. Dan saat itu Luffy malah memakan semua makanan biru di panci yang besar. Di malam itu Merry terus menunggu Kaya untuk bicara, tapi Klahadore yang muncul. Merry tak mau menerima jika galangan kapal akan dialihkan kepada Klahadore. Dirinya ingin mendengar langsung dari Kaya. Namun saat itulah dirinya diakhiri oleh pria berjas itu. Saat Usop dan Zoro datang, mereka kemudian menemukan tubuh dari Merry. Klahadore juga ada di sana. Kini Zoro benar-benar yakin telah melihat pria itu. Pria itu bernama Kuro, kepala bajak laut Black Cat. Berita mengatakan jika Morgan telah mengakhirinya, namun itu semua hanya rekayasa dari Kuro. Saat itu Zoro pun menghadapi mangsanya. Namun tiba-tiba Sam datang dan membuat Zoro tak sadar. Usop berhasil lari keluar. Dirinya berusaha mengatakan kepada semua warga desa, namun saat itu tak ada yang percaya padanya. Saat itu juga Buci dan juga Sam membawa tubuh Merry dan juga Zoro. Mereka membuangnya ke sumur bersama dengan pedang Zoro. Sejak kecil Usop sering mengatakan hal ini, berharap jika ayahnya dan juga bajak laut akan kembali. Bahkan di akhir ibunya dulu, ibunya meyakini apa yang dikatakan oleh Usop. Semua orang tak percaya padanya jika bajak laut benar-benar ada saat ini. Namun saat itu Kubi datang dan mengatakan jika dirinya percaya padanya. Sedangkan saat Nami dan Kaya selesai berbicara, Kaya meminta mereka untuk makan pagi bersama dan akan bernegosiasi tentang kapal. Nami meminta Kaya untuk tak membiarkan Klahadore atau orang lain mengatur hidupnya. Kaya lebih kuat dari yang diketahuinya. Saat Nami keluar, dirinya pun mengembalikan semua barang-barang yang telah dicurinya. Dirinya pergi ke dapur dan saat itu melihat Luffy yang tak sadarkan diri. Nami berusaha mengangkatnya, namun saat itu pelayan datang. Dirinya pun bersembunyi. Klahadore, Buci, dan juga Sam ada di sana. Mereka mengatakan jika Luffy telah memakan makanan yang berisi racun. Selama ini Kaya diracuni secara perlahan. Klahadore meminta mereka membawa Luffy juga ke sumur tempat Zoro dibuang. Dalam keadaan itu Kubi dan juga Usop datang. Mereka mengetuk pintu. Usop berusaha mengatakan jika Klahadore adalah bajak laut, namun saat itu tak ada bukti yang bisa membenarkan perkataannya. Pria ini juga mengatakan jika Usop gila sejak meninggalnya ibunya. Mereka hanya bisa mengambil Luffy, padahal Usop berusaha mengatakan jika Luffy berbeda. Pria itulah yang jahat. Karena tak ada yang percaya padanya, akhirnya Usop berlari pergi. Dengan cepat pria ini mengeluarkan Luffy dan saat itu tiba-tiba terdengar suara bising. Dan itu ternyata Nami telah diam-diam memukul Sam dan berusaha lari. Klahadore tak memberikan celah untuk marinir masuk ke rumah itu. Dirinya segera menutup pintu. Saat itu Usop juga segera masuk ke ruangan Kaya. Dirinya berusaha mengatakan jika Klahadore adalah bajak laut yang bengis yang mengejar harta dari Kaya. Kaya menjadi takut, namun dirinya masih bingung. Saat itu Usop tak pergi, dirinya kini akan tetap di sana untuk menjaga keamanan dari Kaya. Tak lama Nami juga muncul. Dirinya mengatakan hal yang sama. Bahkan teh yang sering diminumnya adalah racun. Kaya sakit sejak Kuro datang kepadanya. Malam itu jam menunjukkan pukul 12 dan kini para Black Cat tak perlu lagi menutupi identitas mereka.
Blokade rumah pun diaktifkan. Saat itu Kaya mengatakan jika orang tuanya memasang itu untuk menghindari dari bajak laut. Klahador menghampiri Kaya untuk mengakhirinya. Namun saat itu dirinya tak ada di kamarnya. Mereka melewati lorong menuju kamar orang tuanya untuk membuka blokade rumah. Namun di tengah itu Kaya terbatuk dan membuat Kuro tahu posisinya. Serangan Kuro membuat Kaya terluka. Di lain hal, Zoro sendiri sadar dirinya berusaha untuk mengaitkan tali namun tak berhasil. Zoro kemudian memulai untuk memanjat dinding sumur itu untuk keluar. Kisah di desa Zoro dulu pun mulai terungkap saat dirinya berlatih dan kalah. Kuina mengalahkan dan berusaha mengatakan apa yang salah yang membuat Zoro kalah. Zoro sangat angkuh saat itu, bahkan dirinya menantang dengan menggunakan pedang asli. Kuina pun mengiyakan hal itu, dirinya harus mengakhiri Kuina jika ingin menjadi juaranya. Saat itu mereka bertemu di suatu tempat dan menjalankan pertandingan. Pertandingan dimulai beberapa kali. Zoro kalah dari Kuina. Kuina memintanya untuk lebih mengarahkan tangannya ke atas. Tapi hal ini tak diterima baik oleh Zoro. Kekalahan dialami Zoro. Dirinya memang tak layak untuk menang. Bagi Zoro, dia telah kalah. Namun Kuina meminta mereka untuk tetap bertarung demi untuk mengasah kekuatan masing-masing. Kuina tahu jika sudah pasti nanti Zoro sebagai laki-laki akan semakin kuat. Zoro memiliki trik yang bagus, hanya masih butuh waktu dan dirinya akan mengalahkannya. Di sini untuk menunjukkan siapa yang lebih baik, akhirnya Zoro dan juga Kuina membuat janji mereka akan terus berlatih sampai satu di antara mereka akan menjadi yang terbaik dalam menggunakan pedang. Namun apa yang terjadi selanjutnya cukup membuat Zoro bersedih. Kuina tiba-tiba mengalami kecelakaan dan tiada. Hal ini membuat Zoro sedih. Setelah memberikan penghormatan terakhir, Zoro meminta pedang Kuina. Dirinya akan menjalankan janji mereka karena hanya Zoro yang kini bisa mewujudkan impian mereka untuk dirinya dan juga Kuina. Saat itulah Zoro di dalam sumur berusaha untuk terus naik dan dirinya selalu berusaha dan akhirnya berhasil keluar dari sana. Di lain hal, Kubi dan juga Helmeppo membawa Luffy. Ada yang membuat Kubi aneh. Pelayan itu mencurigakan, namun bagaimanapun Helmeppo mengatakan jika mereka telah melaksanakan tugas. Di tengah hal itu tiba-tiba Luffy memuntahkan semua makanannya di depan Helmeppo. Dan kemudian Luffy mengatakan kepada Kubi jika Luffy harus kembali untuk Kaya dan rekan-rekannya. Kubi akan menyelamatkan yang tak bersalah dan itu adalah Kaya. Helmeppo menghentikan hal itu, namun tak lama Zoro datang dan langsung memukul Helmeppo. Mereka segera pergi, meminta Kubi untuk tak menghentikannya dalam penyelamatan ini. Saat itu mereka langsung membuka penutup pintu dan masuk serta berpencar. Saat itu Nami, Kaya, dan Usopp berusaha bersembunyi di kamar orang tuanya. Mereka berusaha membuka blokade rumah, namun mesin itu terlalu keras. Kuro menemukan tempat persembunyian mereka. Dengan marah, Kuro mengatakan semua kekesalannya kepada Kaya yang manja. Dirinya bertahan namun kali ini tak ada yang akan ditutupi. Kaya akan berakhir. Dirinya juga memancing amarah Kaya dengan menggunakan orang tuanya. Saat Kaya berusaha melawan bersama Nami, mereka tertangkap dan saat itu Usopp mencoba membantu. Hal ini membuat pria ini kesal dan menyerang. Mereka hampir diserang saat itu, namun Luffy datang tepat waktu. Dirinya menahan Kuro dan berusaha memukulnya, namun lelaki itu cukup gesit. Mengetahui jika Luffy ingin menjadi bajak laut, dirinya mempertanyakan berapa lama Luffy mengarungi lautan. Menjadi seorang bajak laut adalah hal yang sulit. Dirinya harus hidup dalam kecemasan karena harus menjaga kepalanya tetap utuh. Kuro bahkan menjarah ribuan kali tanpa kegagalan. Dan imbasnya adalah kehilangan kebebasan mereka. Bagi Luffy, bajak laut bukan untuk menjarah, tapi untuk petualangan dan juga kebebasan. Luffy tahu Kuro menyerah pada impiannya, dan dirinya tak layak disebut bajak laut. Saat itu Luffy terdiam. Dirinya berusaha mendengar suara dan memahami di mana letak Kuro.
dan dengan satu pukulan dirinya terjatuh. Luffy menyerangnya, menahan cakarnya dan mulai memakai gomu lonceng pada pria itu hingga terlempar keluar. Hal ini pun juga dilakukan Zoro. Dirinya terus bertarung dengan Buci dan juga Sam. Mereka sempat mengambil pedangnya, namun dengan kelihayan Zoro, dirinya pun memenangkan pertarungan. Musuh pun terikat. Saat itu Nami meminta mereka untuk segera pergi, namun saat itu mereka tak memiliki kapal. Kaya yang mendengar hal ini mengatakan jika mereka memilikinya. Kini mereka berada di depan kapal impian. Kapal ini memiliki bentuk yang mirip dengan Mary. Hal ini menjadi pengenangan bagi mereka. Dan saat itu Luffy menamakannya dengan nama Going Merry. Mereka senang, namun saat itu Usopp terlihat sedih. Dirinya ingin pergi namun masih memikirkan Kaya. Mengetahui hal itu, Kaya dengan pasti mengatakan jika galangan kapal adalah impian orang tuanya. Dirinya akan belajar untuk menjadi dokter. Kaya memintanya untuk ikut. Dirinya akan mendengar pengalaman nyata dari Usopp nantinya dan akan bertemu di lain waktu. Saat itu Kuro pergi meninggalkan pulau dengan kapal kecil. Sedangkan Luffy bersama krunya kini berhasil lagi. Bahkan keceriaan perebutan lambang bajak laut antara Luffy dan juga Usopp dianggap sama-sama tak menakutkan. Usopp dan juga Luffy ingin menjadi kapten. Hal ini membuat Nami dan juga Zoro tertawa, namun tak lama serangan dari marinir muncul. Garp tak menganggap Kubi gagal dari tugasnya. Selalu ada rencana cadangan. Kubi telah membuat mereka keluar dan kini mereka akan menyerang bajak laut itu. Karena penasaran, saat itu Luffy pun segera melihat dengan teropong dan dengan bersamaan dirinya menyebut sang wakil Laksamana Garp adalah kakeknya. Dan semua rekannya pun ikut terkejut.